متين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقين يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا مني يا بر يا نبي يا نور يا هدي يا بدي يا بقي يا ولي يا رشيد ولما أحس عيسى منهم الكفر قال ما واتبعنا الرسول واكتبنا سيدنا محمد الذي تذهب به الرقب وتنفرج به الغرب وتكون به الهوائج به رغائب Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, manusia itu kan terdiri dari dua kan? Ada lahir, ada batin. Ada berapa? Dua kan? Ada lahir, ada batin. Kalau lahir itu fisik seperti yang kita lihat, itu namanya fisik secara lahir. Kalau batin itu yang ada di hati atau yang ada di dalam kita, dalam diri kita. Kalian coba aja misalkan, ketika tubuh kalian sakit, misalkan contoh punten-puntennya bisul atau nyeri waos atau kakerut, kira-kira kalau nggak diobatan sakit nggak? Sakit ya? Bisul atau apapun itu kalau nggak diobatan bahaya kan? Iya, sakit dan bahaya. Seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan kaitannya dengan yang ada di dalam hati. Kabayang dalam munina hati aya penyakit kumaha eta? Kabayang dalam munina hati aya penyakit tapi lain penyakit, tapi nyebabna penyakit hati. Cik kami beureun awas. Naon wae aya penyakit sebatkeun penyakit hati teh naon wae cik? Hiji iri, dengki, kemudian apa? Iri, dengki, hasud, takabur, riya, sombong, gibah. Ya kan? Gede amek, tukang mitnah, tukang ngahoak, tukang namimah, ngadu domba, penyakit sana. Dzurriyyatan ba'duha min ba'di. Silakan. Jadi ada sebulan sekali lah kita laksanakan doorpress. Ya. Kalau untuk setiap hari, udah untuk yang dijajankeun, yang didagangkeun, rupi-rupi kayak ibu orang meser sukronya, permen, teras, gehu lah namun ayah itunya. Intinya jadi gini, setiap yang baca Qurannya agak panjang, mangga rada-rada 2000-an oke biar. Kan kalau mau baca aduh kan ada panjang nih, yang hafal boleh lah. Ya Aziz ya
الملك من تشاء الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك يا حبيبي يا محمد يا متخافق. Ya, jadi nanti tidak sembarangan yang ini. Nanti ada yang untuk yang capai ngaji Quran. Kemudian selanjutnya anak-anak Irma nanti jangan mariung keberengan tapi selain nanti laporan ke ibu istri ya besok sudah kenal. Bener kan? Makanya head apa enggak? Kalau head ya nggak apa-apa, tapi head ngal poe piran ya kalau ngal minggu piran. Tanya kamar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Serius ya, jalan ketawa. Kalau saya di ketua Ilma, saya akan menjaga itu saya, terutama semua pribadi yang baik. Saya akan belajar sikap pada ketua Ilma saya yaitu wudhu. وعلمنا منهم ما جهلنا
a'la. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah urang sadaya tiasa kembali di Rabu eta dina acara kesucian. Soalnya di kepalanya. Dan saya ulang kesalahan jadi ulang melaksanakan beberapa kegiatan anu matak mengumpulkan pahala. Jadi di acara materinya tentang anu ngawajibkeun kana adus. Jadi ulina anu ngawajibkeun kana adus saya seperti ya. Aya anu kajina nyaeta ya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Terus selanjutnya yaitu salat duha bersama. sing tetap disehatkan, disemangatkan. Oke, mudah-mudahan sing tetap diistiqomahkan di nana kasaya. Amin. Orang kawat di acara mau memasukkan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kedua insyaallah Untuk laki-laki khususnya tetap dari hari ke hari selama 1 tahun itu belum ada perubahan yang lebih jauh gitu ya. Jadi masih tetap saja yang baca-baca itu aja, yang tidak baca pun banyak. Laki-laki yang hulai dan lain sebagainya. Ya, ada jam 10. Nah untuk yang kedua itu sebenarnya bukan istirahat. Yang kedua itu adalah jadwal sholat zuhur berjamaah. Istirahat udah yang pertama. Makanya nanti pas sholat zuhur jangan ada yang belok kanan belok kiri, lempeng tuh kalau zuhur itu. Karena evaluasi ada laporan dari guru-guru, khususnya guru-guru laki-laki, itu yang sholat zuhur itu dari sekian banyak orang, laki-laki khususnya hanya 20 orang elek-elek di sana yang sholat zuhur. Nulain kamarana. Kita programkan siap istirahat, kita lakukan siap ya. Nah, kita lakukan ada kotak sedekah nanti bisa disedekahkan dari makanan ini di hari Selasa. Insya Allah untuk pertemuan sekarang kita laksanakan dengan pengajian bersama. Mudah-mudahan tambah berkah ya. Ibu harap semuanya jangan pulang dulu. Kita pengajiannya singkat saja, setengah jam selesai. Yang penting kita ada mempererat silaturahmi kita itu ya. Jadi pulang sekolah nanti kan tidak bareng ya. Kelas 11 sama kelas 10 kan pulangnya duluan kelas 10. Mohon kelas 10 untuk sabar menanti. Kita langsung aja ke mana itu teh? Ke masjid, kecuali yang head ya. Kalau yang head bolehlah nunggu di luar gitu ya. Kalau yang nggak head boleh nunggu di masjid gitu aja. Jadi sekali lagi agenda pertemuan kita hari ini adalah pengajian ya. Pengajian. Kita laksanakan pengajian di masjid.
Selamat datang Adafa. Ini Adafa sakit ya. Adafa sakit udah seminggu lebih ya. Alhamdulillah sekarang bisa sekolah lagi. Doanya mudah-mudahan Adafa sehat selalu. Ya. Padahal orang yang membayar punya hutang itu harus menepati janjinya kapan harus bayar gitu ya. Inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum mislukum. Dia ayah beda aku udah bangun lagi gitu, tapi dia mah ayah rumahana Allah mau latutin lah ya salah itu teh. Tapi kan ada doa kalau pandangan secara tubuh lamun pandangan kanan doa kata Allahumma atini lamun anu kiri ayahnya kumaha doa adus adus ya ayah lebih dari dia tapi tak sholat karena skincare tenaga skincare ayah lu lupa mahal ayah lebih dari dia cap gunung jadi mahal-mahal beli yang penting mah terhidup beli gitu naik kan oke bakal terpancar sinar berbeda kan teh main sinar biasa tapi kita mati teh kalau bahasa gaya orang gitu jadi pantas terhidupnya dalam bukan sama dengan gitu. Jadi kade nitip nah dina ieu umur dina ieu waktu pong aya keneh waktos sok manfaatkeun tingkatkeun kualitas ibadah urang tenang diterima aduh bisa kali pokoknya mah seueur bisa madarosnya terus jadi maksud orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ada katilu orang yang paling banyak kebaikannya dibanding keburukannya. Nuka apa? Orang yang paling baik dalam membayar hutang. Ada bukan hutang, bayar. Dan yang terakhir, khairun nas anfa'uhum linnas, yakni orang yang bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Selesai sudah kajian Islam Jumat pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa termasuk ke dalam orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala menurut Rasulullah. Amin ya. Salah satunya dengan belajar Al-Qur'an. Hari ini kita tadarus Al-Qur'an dan mudah-mudahan setelah kita pandai, teman kita nggak bisa, kita bisa mengajarkannya ke temannya yang nggak bisa. Mana maknya we budak SMA tuh bisa ngaji Qur'an maka cida. Kitunya kacida piraku. Orang tutup wae kajian Islam Jumat pagi ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah disangkakeun ka Yusuf. Sesuai dengan Rasulullah. Orang yang terbaik di mata Rasulullah atau di mata Allah adalah orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, khairukum man at'amat ta'am. Artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang memberikan makanan.
Ari makanan nu kumaha? Apakah sanggungkul makanan? Apakah seueur jenisna? Seueur. Makanan teh aya makanan jasmani, aya makanan rohani. Upami jasmani urang tuang roti, tuang baso, tuang cilok, tuang cilor, tuang cimoh, tuang naon deui, sagala rupi dituang. Orang yang paling diharapkan kebaikannya dan yang paling saeutik keburukannya. Jadi orang yang terbaik di sisi Allah yang ketiga adalah orang yang paling banyak kebaikannya dan paling sedikit keburukannya. Sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Tirmizi yang bunyinya adalah khairukum, yang artinya adalah sebaik-baiknya adalah kalian orang yang paling diharapkan kebaikannya dan memakan makanan rohani. Mudah-mudahan dengan adanya pengingat kita bisa berbagi ilmu dan nasihat sehingga kita mentalnya menjadi karakter yang lebih soleh dan soleha. Amin. Jadi sekali lagi, orang yang terbaik di mata Allah adalah orang yang memberikan makanan, baik itu makanan fisik ataupun makanan non fisik. Dengan kata lain, orang yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang di satu sisi dapat memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga orang lain merasa aman karena terhindar dari perilaku buruk tersebut. فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن Baik, kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan Yasin yang insya Allah jumpa kajian Islam Jumat pagi. Anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu yang saya hormati, ada sedikit berbagi tentang mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Adapun yang dibahas kali ini adalah tentang orang-orang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin siswa-siswi SMA Negeri 24 Garut yang Allah muliakan, ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita tentang siapa sih orang yang terbaik, Rasulullah telah menyebutkan kelompok orang-orang yang terbaik itu sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah. Yang pertama, orang terbaik di mata Rasulullah adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ulangi, orang yang terbaik di mata Rasulullah yang pertama adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, agar mau mengajarkannya kepada orang lain. Sehingga kita tidak cukup jika hanya belajar Al-Quran, tetapi kita bisa mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain jika kita sudah menguasainya. Sehingga dalam belajar Al-Quran seharusnya kita sampai mahir. Bukan hanya mahir membacanya, tetapi juga paham kandungan Al-Quran, dan yang paling penting adalah mahir dalam mengamalkan Al-Quran. Al-Quran bukan hanyalah bacaan, barudak, tetapi Al-Quran isinya harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan mukjizat yang paling besar dan isinya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh kaum muslimin. Alai. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam.
panjang. Ini di suramahan sebelah kanan dulu biasanya berapa kali? 3. 3 kali ya. Kemudian sebelah jangan lupa kita kan perempuan banyak lipetan-lipetan tuh. Kalau kuku panjang hati-hati kelewat kukunya. Ini kudu di ituan. Kudu di cairan. Ini kan kehalangan beli kehalangan kuku si ibu kan panjang akan ditekan bagian di tempat dia. Saya kami pada ibakte itu kedah di Tek-tek pilih kalangku. gitu. Cepil seueur lipetan-lipetan kan. Eta teh kedah di pilih kalangku. Apa antara pantat satu pantat bukan ada pantat itu ada kalangku. Soalnya kan kita kalangan mau di lamongan besar. Upamanya saya anu lamongan kalangku kita jalan ade sekali lagi perempuan itu sekali lagi ketika haid itu adalah sabab rambutnya orang jadi rambut cantik rambut mulai wae Orat. jadi kami menikah udah di kalian kan tinggalan kami berapa kita sedang atas kapal ada juga atas angin tapi tak akan jasa dipaham terus sedangkan dia ngaos si ada cantik itu caranya semua ada kami ayah rambut berarti kedah ditempelkan di kuku panjang kan karena suka akan dicocokkan kan Yang bagian ini alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di halaman masjid SMA. Marilah kita buka acara ini dengan Tetiasa mengucapkan video. salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberikan kesehatan, amin, Amin. kesemangatan, kekompakan, dan keistiqomahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, sakeda pointer pada acara pembentukan kelasnya kalau diingatkan panginten kangge kumpulan Irma insyaallah pelaksanaan dinten Salasa mohon dengan sangat meskipun kelas 11 sama kelas 10 itu pulangnya beda ya, beda 1/4 jam tetapi ibu mohon untuk menunggu dengan sabar ya karena tidak akan lama sih kumpulannya paling kita rapat mingguan tentang terkait apa sih yang akan kita kerjakan ke depannya seperti itu yang dispensasi ya, jadi ada surat dispensasi nanti kita pelaksanaannya lewat Zoom kemudian nanti kita saya kalian dispen hari Jumat hari Sabtunya itu kita laksanakan Tuh yang serikan PL yang sebenarnya kalau hari Jumat itu hanya pembukaan tapi kalau hari Sabtu itu kita laksanakan PL yang sebenarnya jadi pemohon yang ada di sini untuk istiqomah ya tetap istiqomah kemudian hari Sabtunya bisa datang mudah-mudahan bisa diberikan kesehatan amin dan dipersiapkan untuk PL-nya nanti ada surat izin orang tua pilih nah Sabtu ke sekolah kan libur nanti ayah surat izin dari sekolah untuk diberikan kepada orang tua insya Allah ketika kalian mengikuti PL nanti dapat sertifikatnya ada sertifikatnya dari Irma Garut makanya tadi yang belum daftar yang belum tertulis mohon sama Teh Mega itu dituliskan biar nanti dilaporkan kepada Irma Garut sehingga nanti ketika pelaksanaan bisa mendapatkan sertifikatnya itu ya. Oke, setelahnya insya Allah kita akan laksanakan rihlah tapi rihlah itu kondisional apakah kita mau rihlahnya OTW kemana tapi apakah setelah pelantikan atau sebelum pelantikan bagusnya gitu ya untuk pelantikan itu pelaksanaannya tanggal 2 September jadi kalian nanti dilantik langsung gitu aja untuk hari ini itu aja sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala amin. Dan disiapkan yang untuk ikut PL ya itu dilaksanakan hari Jumat dan juga hari Sabtu ya mohon disiapkan nah ini kan ada jas dan lain sebagainya nanti kita setelah PL kita titipkan nah apakah sistemnya mau nabung atau kayak gimana kan kalau udah punya jas 5 kan jadi kelihatan kompak oke Bang Ucup silakan
Ketinggal ibu. Kepentingan sekarang hanya di-upload. Ngaturkan nuhun ka ibu anu parantos matrihan materina nya mudah-mudahan Kurang foto bersama. prasadayana cing aya dina kelancaran untuk Amin. amin ya rabbal alamin. Amin. Kang tutup aya tuh acara kumaskeun hendak bersama-sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya kan bersama dulu ya. Sok berdiri we di sini. Saya kan biasa. Sok. Foto bersama tak boleh duduk perempuan sebagian atau berdiri. Silakan sok Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ngebahas tentang head. Nah, alif pangsa alif na head teh sabaraha? Sadinten sawangi. Kadinten sama alif pangsa na head sabaraha dinten? Genap atawa 7. Dan Alif pangsa na zaman teh nyata 15. Tapi pamilang 15 dinten berarti eta teh istihadoh. kami istihadah berarti orang teh kudu salat ke kene. Kudu kedah. Darah karyawannya istihadah ya. Jadi wajib salat. Cuma sebenarnya salatnya. Jadi orang teh pamipada salatnya carana mau salat zuhur. Jadi kudu langsung kadapan, tos imbalut, kudu langsung. Tapi bisa di dalamnya ada makhluk Allah. Ada orok di sini. Kemudian makannya di mana? Di situ. Nah, kenapa kita haid harus tahu? Kenapa perempuan mengalami haid atau menstruasi yang menjadi siklus bulanan? Karena kurang tekan di dinding rahim ada darah yang memang ovumnya itu tidak dibuahin. Karena kita tidak hamil, artinya darah yang ada di rahim kita teh keluar. Jadi bentuk naon? Darah, haid. Kalau ibu hamil, ada ibu hamil yang haid? Tidak ada, karena darah yang ada gumpalan darah yang ada di rahim itu dijadikan makanan untuk bayi, kayak gitu ya. Nah, sekarang paling penting adalah kalian selain menjaga kebersihan, kemudian ketika haid bisa menjaga lingkungan, dan paling utama udah bisa mandi wajib, udah bisa gimana? Coba nanti dijelaskan oleh Teh Aderan. Enggak, kami kalah dengan anak bisa ngatur enggak? Oh, ini Teh Ade. Oh. Gini. 24 jam. Tidak. Tapi berapa jam sekali nanti? 3. Nah, idealnya ketika kalian head itu kalau ganti softtek balut itu 4 jam sekali. Kalau misalkan kalian ganti pembalut, dicuci nggak vaginanya? Vaginnya dicuci nggak? Dicucinya bersih nggak? Pakai air bersih nggak? Iya, harus pakai air bersih. Harus pakai pembalut yang kondisi vagina kita harus kering. Jadi kalau udah bersih, mau diganti, mager, dikeringkan. Sekarang dikeringkan. Harus jangan kayak dryer bawa tisu. Ya, bawa tisu keringkan. Soalnya itu lembab. Coba dia lembab, kuman tidak itunya. Makanya banyak. Untuk hari ini ada teman kalian, kakak dengan kalian yang lagi yang insya Allah akan berbagi ilmu ya terkait dengan masalah perempuan. Tetapi sebelum ke THR ini dari itu saja ya, sedikit nanti setelah THR kalian sharing, kalian diskusi. Sekali lagi, perempuan itu kodratnya dari Allah, salah satunya adalah dengan melahirkan, kemudian memiliki payudara atau menyusui. Laki-laki punya payudara, tapi laki-laki tidak bisa Menyusui. Tapi perempuan itu beda dari laki-laki. Kodratnya
menurut jumhur ulama, kita tidak didekatinya artinya tidak didekati oleh suami kita gitu. Kalau jaga punya suami, ketika kita haid nggak boleh nih kita berhubungan dengan suami, berhubungan ya, karena itu haram ya hukumnya ya, berhubungan badan dengan suami kita ketika haid itu hukumnya haram. Kemudian selanjutnya, haid itu sebenarnya banyak sekali hikmah di balik haid tersebut. Perempuan sekali lagi ketika haid itu tentunya banyak ibadah-ibadah yang memang tidak bisa kita kerjakan ketika kita haid. Terus ibadah apa yang tidak bisa kita kerjakan ketika haid? 1. Sholat. 2. Puasa. Baca Al-Quran. 3. Puasa. Puasa wajib, puasa sunat. 4. Masuk masjid. Kalau beberapa pandangan ulama ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Ada itu termasuk yang tidak memperbolehkan. Bahkan sebenarnya di lingkungan masjid pun kalau ulama yang sufi itu lewat aja udah nggak boleh. Takutnya isi ngecelak. Tapi tidak ada nama. Kenapa ibu tidak di luar masjid itu tidak apa-apa? Karena insya Allah lah mau ngecelak dari nama ayat pembalutnya. Hari kapungkur makan acan ayat pembalut gitu. Jantan falawul kami. Kita di hari kiamat bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa orang yang sibuk membaca Al-Quran dan tak sempat membaca zikir yang lain, maka akan diberi balasan yang terbaik melebihi balasan mereka yang meminta. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم تذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب. Dan juga Asmaul Husna akan dipimpin oleh Ak Yusuf. Oke. Sudah dibuka? Kita bacanya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma wa 'ala mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa us'aha la tudarru walidatun. Dan untuk ketentuan daripada sholat duha itu sekali lagi diawali dari mulai matahari terbit sampai dengan tadi yang sudah Ibu sebutkan, ketika terik matahari itu lebih terasa panas gitu ya. Kalau kami hari bersama sama, tapi pelaksanaannya munfarid ya, masing-masing, tidak dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian nanti setelah sholatnya 2 rakaat saja. Sholat 2 rakaat, setelah itu kita akan sama-sama berdoa. Nah, masih kosong, yang depan kita isi dulu. Biar yang di luar kita lihat. Yang kosong depannya silakan sholat dulu. hanya di rumah saja, nggak boleh kerja, nggak boleh kuliah, itu kodrat bukan? Itu kodrat bukan? Perempuan itu melahirkan, itu kodrat bukan? Perempuan menyusui, kodrat bukan? Perempuan nggak boleh kerja, nggak boleh kuliah, kodrat bukan? Kodratnya perempuan 1, perhatikan, 2, sebuah
bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu.